Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja begitu keras, berlari tanpa henti, mengejar banyak hal, namun justru semakin lelah dan kosong di dalam dada? Kita mengejar uang, mengejar pengakuan, mengejar posisi, mengejar validasi, seolah hidup ini perlombaan yang tidak boleh kalah. Namun anehnya, semakin kita mengejar dunia, semakin dunia menjauh dan membuat kita gelisah. Padahal ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan, bahwa dunia tidak pernah bisa dikejar. Justru ketika kita berhenti mengejar dunia, dunia perlahan datang dengan caranya sendiri. Video ini bukan tentang menyerah, tapi tentang menemukan jalan hidup yang lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan ketentraman hati. Jika kamu lelah dengan hidup yang penuh tuntutan, dengarkan sampai akhir. Karena bisa jadi ini adalah pengingat yang selama ini kamu butuhkan. Kelelahan orang-orang yang mengejar dunia. Kita hidup di zaman ketika nilai manusia seringkali diukur, bukan dari ketenangan batinnya, bukan dari kebijaksanaan sikapnya, melainkan dari seberapa sibuk ia terlihat di mata orang lain, seberapa penuh jadwalnya, seberapa lelah wajahnya, seolah kelelahan adalah tanda kesuksesan, dan ketenangan adalah kemalasan yang memalukan. Padahal, tidak semua yang sibuk itu bertumbuh, dan tidak semua yang tenang itu tertinggal. Banyak orang bangun pagi bukan karena hatinya penuh semangat dan rasa syukur, melainkan karena rasa takut yang diam-diam menekan dada. Takut kalah, takut tertinggal, takut tidak dianggap, takut hidupnya terlihat biasa saja dibandingkan kehidupan orang lain yang hanya ia lihat dari potongan-potongan kecil di layar ponsel. Hari demi hari, kita mengisi hidup dengan target demi target, daftar demi daftar, mimpi demi mimpi, tanpa pernah berhenti bertanya, apakah semua itu benar-benar kita butuhkan? Atau hanya kita kejar, karena orang lain juga mengejarnya, hingga hidup terasa seperti perlombaan panjang yang tidak kita pilih jalurnya sendiri. Kita bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, dan perhatian, namun jarang sekali duduk diam untuk bertanya secara jujur kepada diri sendiri, untuk apa semua ini? Kemana semua ini akan membawa kita? Dan apakah hati kita benar-benar ikut berjalan bersama tubuh yang terus berlari? Dunia mengajarkan satu narasi yang terus diulang tanpa henti, bahwa lebih banyak selalu lebih baik, lebih cepat selalu lebih unggul, lebih tinggi selalu lebih mulia. Padahal seringkali, lebih banyak hanya berarti lebih banyak pikiran, lebih cepat hanya berarti lebih banyak kesalahan, dan lebih tinggi hanya berarti lebih besar rasa takut untuk jatuh. Harta yang dikejar tanpa kesadaran tidak pernah benar-benar menghadirkan rasa aman, justru melahirkan kecemasan yang halus, namun terus-menerus. Kecemasan akan kehilangan, kecemasan akan kurang, kecemasan bahwa apa yang sudah dimiliki hari ini bisa lenyap kapan saja. Jabatan yang dikejar tanpa kesiapan hati seringkali menjebak seseorang dalam tekanan yang tak terlihat. Tekanan untuk selalu tampak kuat, selalu tampak mampu, selalu tampak berhasil. Meski di dalam dirinya sendiri ia merasa kosong, rapuh, dan kelelahan yang tidak pernah sempat disembuhkan. Popularitas yang dikejar tanpa kejujuran, diri hanya akan menumbuhkan kepalsuan demi kepalsuan. Membuat seseorang terbiasa memakai topeng, terbiasa menyembunyikan luka, dan terbiasa hidup demi tepuk tangan orang lain, sambil perlahan kehilangan suara hatinya sendiri. Kita tampak berhasil di luar, tampak rapi, tampak mapan, tampak kuat. Namun di dalam hati, seringkali terjadi kekacauan yang tidak pernah kita ceritakan. Kegelisahan yang kita pendam, dan kelelahan yang kita anggap biasa, padahal sebenarnya sudah terlalu lama kita abaikan. Banyak dari kita tertawa di depan orang lain, bercanda, berinteraksi, dan tampak baik-baik saja. Namun ketika malam tiba dan kesunyian datang, hati justru dipenuhi pertanyaan, kegelisahan, dan perasaan hampa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ironisnya, semakin tinggi pencapaian seseorang di mata dunia, seringkali semakin besar pula beban batin yang ia pikul. Karena semakin banyak yang ia miliki, semakin banyak pula yang ia takutkan untuk hilang. Dan semakin tinggi ia berdiri, semakin ia khawatir akan jatuh. Dunia tidak pernah mengajarkan kita kata cukup, karena jika manusia merasa cukup, roda konsumsi akan melambat, ambisi akan menurun, dan perlombaan akan kehilangan pesertanya. Maka manusia terus didorong untuk merasa kurang, meski sebenarnya sudah lebih dari cukup. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih populer, dan lebih dipuji. Dan jika hidup terus diukur dengan perbandingan, maka kebahagiaan akan selalu berada satu langkah di depan. Tidak pernah bisa disentuh, tidak pernah bisa dirasakan sepenuhnya. Perlombaan ini tidak memiliki garis akhir yang jelas, karena ketika satu tujuan tercapai, tujuan lain segera muncul. Dan tanpa sadar kita menghabiskan hidup
untuk mengejar sesuatu yang terus berubah bentuk, tanpa pernah benar-benar berhenti untuk menikmati perjalanan. Tanpa disadari, kita mulai mengorbankan hal-hal paling berharga. Waktu bersama keluarga, kesehatan tubuh, kejernihan pikiran, dan kedamaian hati, demi sesuatu yang kita yakini penting. Padahal belum tentu benar-benar memberi makna. Hati perlahan menjadi keras karena terlalu sering dipaksa kuat. Pikiran menjadi penuh karena terlalu jarang diberi ruang. Dan hidup kehilangan rasa karena semuanya dijalani terburu-buru tanpa kehadiran batin yang utuh. Padahal hidup sejatinya bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai sesuatu. Bukan tentang siapa yang paling banyak mengumpulkan. Melainkan tentang siapa yang paling sadar dalam setiap langkahnya dan paling jujur pada dirinya sendiri. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi lebih unggul dari orang lain, melainkan perjalanan untuk menjadi lebih selaras dengan diri sendiri, lebih tenang dalam menerima, dan lebih bijak dalam memilih apa yang layak diperjuangkan. Dunia sebenarnya tidak salah, karena dunia hanyalah tempat, hanyalah alat, hanyalah sarana. Yang seringkali membuat kita lelah adalah cara kita memandang dunia, cara kita menggenggamnya terlalu erat, dan cara kita menggantungkan kebahagiaan padanya. Dan kelelahan yang hari ini kita rasakan, kegelisahan yang sulit dijelaskan, serta rasa hampa yang sering muncul tanpa sebab, bisa jadi bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa ada sesuatu dalam cara kita menjalani hidup yang perlu diluruskan dan dipahami kembali. Dunia bukan untuk dikejar, tapi untuk diletakkan di tempatnya. Ada satu kesalahpahaman besar yang diam-diam hidup di benak banyak orang, bahwa dunia harus dikejar sekuat tenaga, dipeluk erat-erat, dan diamankan secepat mungkin. Seolah jika kita melambat sedikit saja, maka hidup akan runtuh. Padahal justru dalam kegesa-gesaan itulah, banyak hal penting terlewat tanpa kita sadari. Dunia ini tidak pernah meminta untuk dikejar. Yang ia minta hanyalah dipahami, karena sesuatu yang dipahami akan didekati dengan bijak. Sementara sesuatu yang dikejar tanpa pemahaman, hanya akan menimbulkan kelelahan dan kekacauan batin. Ketika dunia dijadikan tujuan utama, hati manusia akan terus berada dalam kondisi siaga, penuh waspada, penuh kekhawatiran, karena tujuan dunia tidak pernah stabil dan tidak pernah menetap. Hari ini terlihat menjanjikan, besok bisa runtuh tanpa peringatan. Banyak orang mengira bahwa berhenti mengejar dunia berarti berhenti berusaha, berhenti bekerja, berhenti bermimpi, padahal yang dimaksud berhenti mengejar adalah berhenti menggantungkan harga diri, rasa aman, dan kebahagiaan sepenuhnya pada hasil yang berada di luar kendali kita. Ada perbedaan besar antara orang yang bekerja dengan penuh kesadaran dan orang yang bekerja karena dikejar ketakutan. Karena yang satu melangkah dengan tenang, sementara yang lain terus berlari tanpa tahu kapan harus berhenti. Orang yang mengejar dunia hidupnya seperti menahan napas terlalu lama, selalu tegang, selalu takut kalah, selalu merasa kurang, sementara orang yang menempatkan dunia di tangannya, bukan di hatinya, mampu bernapas lebih lega, meski langkahnya tetap konsisten. Dunia itu seperti air laut, jika diminum semakin haus, tetapi jika digunakan untuk berlayar, ia akan mengantarkan kita ke tujuan. Dan banyak orang kelelahan, bukan karena dunia terlalu kejam, melainkan karena mereka mencoba meminum apa yang seharusnya digunakan sebagai jalan. Ketika hati terlalu melekat pada hasil, setiap kegagalan terasa seperti ancaman terhadap identitas diri. Setiap penolakan terasa seperti penolakan terhadap keberadaan kita sebagai manusia. Padahal hasil hanyalah hasil, bukan ukuran nilai diri. Orang yang bijak memahami bahwa rezeki tidak lahir dari kepanikan, tetapi dari ketekunan yang tenang, dari usaha yang konsisten, dan dari hati yang tidak terburu menuntut balasan. Ada ketenangan khusus pada orang yang tahu bahwa apa yang menjadi miliknya tidak akan tertukar, dan apa yang bukan miliknya tidak akan bisa dipaksa, sehingga ia melangkah tanpa iri dan berhenti tanpa dendam. Ketika kita berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, energi yang sebelumnya habis untuk iri dan cemas, perlahan berubah menjadi kekuatan untuk merawat diri dan memperbaiki kualitas hidup kita sendiri. Banyak pintu rezeki tertutup bukan karena kurang usaha, tetapi karena hati terlalu gaduh, terlalu penuh tuntutan, dan terlalu sibuk memprotes keadaan hingga lupa membaca arah. Hati yang tenang mampu melihat peluang kecil yang sering terlewat oleh mereka yang tergesa-gesa, karena ketenangan melahirkan kejernihan, dan kejernihan melahirkan ketepatan. Dunia memiliki caranya sendiri untuk mendekati orang-orang yang tidak terobsesi padanya. Karena dunia tidak suka dipaksa, ia datang dengan sendirinya pada mereka yang siap menerimanya tanpa rasa rakus. Ketika seseorang berhenti mengejar dunia, yang sebenarnya terjadi adalah ia mulai mengejar kualitas diri, memperbaiki niat, memperhalus akhlak,
dan memperdalam makna dari setiap langkah yang ia ambil. Perlahan, tanpa disadari, sikapnya berubah, caranya berbicara menjadi lebih tenang, keputusannya lebih matang, dan reaksinya terhadap masalah menjadi lebih dewasa. Dan perubahan inilah yang diam-diam menarik kepercayaan, kesempatan, dan keberkahan. Orang yang tidak diperbudak dunia tidak mudah tergoda oleh kilau sesaat, karena ia tahu bahwa tidak semua yang bersinar layak dikejar, dan tidak semua yang sulit layak ditinggalkan. Ia bekerja bukan untuk terlihat hebat, tetapi untuk menjadi bermanfaat. Ia berusaha bukan untuk dipuji, tetapi untuk menunaikan tanggung jawab. Dan dari niat yang lurus inilah, hasil yang lebih jernih sering kali lahir. Ada kebebasan besar dalam hidup orang yang tidak menggantungkan bahagianya pada dunia, karena ia tidak mudah hancur ketika kehilangan dan tidak mudah lupa diri ketika mendapatkan. Ketika kegagalan datang, ia menjadikannya pelajaran, bukan vonis. Ketika keberhasilan hadir, ia menjadikannya amanah, bukan identitas, sehingga hatinya tetap stabil di tengah perubahan. Dunia menghormati orang-orang yang tidak menjilatnya, karena keteguhan hati memiliki wibawa yang tidak bisa dibeli, dan ketenangan batin memancarkan kekuatan yang tidak perlu diumumkan. Seringkali justru ketika seseorang berhenti, terlalu sibuk mengejar, ia menjadi lebih fokus, lebih konsisten, dan lebih berkualitas dalam apa yang ia lakukan. Dan kualitas inilah yang akhirnya membuat dunia mendekat. Apa yang datang dari ketenangan biasanya bertahan lebih lama dibanding apa yang diraih dengan tergesa-gesa. Karena ia tumbuh dari proses yang matang, bukan dari nafsu sesaat. Dunia pada akhirnya hanyalah tempat singgah. Dan orang yang memahami ini tidak akan menghabiskan seluruh tenaganya untuk menghias tempat singgah sambil melupakan tujuan pulang. Ketika dunia diletakkan di tempatnya, hati menjadi lapang, langkah menjadi ringan, dan hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus dipikul sendirian. Dan di titik inilah, tanpa banyak pengumuman, tanpa banyak pamer, tanpa banyak keluhan, dunia perlahan mulai mendekat. Bukan karena kita mengejarnya, tetapi karena kita sudah siap menerimanya dengan bijak. Ketenangan adalah magnet kehidupan. Ada kekuatan yang sering diremehkan dalam hidup manusia. Kekuatan yang tidak berisik, tidak memaksa, dan tidak menuntut pengakuan, namun justru memiliki daya tarik yang sangat besar. Kekuatan itu bernama ketenangan batin. Orang yang hatinya tenang tidak hidup dalam mode reaktif. Ia tidak mudah terpancing oleh keadaan, tidak mudah goyah oleh pujian, dan tidak mudah runtuh oleh celaan, karena pusat hidupnya tidak berada di luar dirinya. Ketenangan membuat seseorang mampu hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa, mendengar tanpa tergesa, merespons tanpa emosi berlebihan, dan melangkah tanpa tekanan yang tidak perlu. Sehingga setiap tindakannya memiliki bobot dan arah. Banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan lebih banyak, mereka harus bergerak lebih cepat, berpikir lebih keras, dan mengejar lebih kuat. Padahal, seringkali yang dibutuhkan hanyalah memperlambat langkah, agar bisa melihat dengan lebih jernih. Hidup yang dijalani tanpa ketenangan ibarat berjalan di tengah kabut tebal, penuh gerak, namun miskin arah. Sementara hidup yang dijalani dengan ketenangan ibarat berjalan perlahan di jalan yang terang, mungkin lambat, tetapi pasti. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tidak membiarkan masalah merampas kejernihan hati dan akal. Sehingga seorang tetap utuh meski keadaan tidak selalu ramah. Orang yang tenang tidak menghabiskan energinya untuk mengeluh, karena ia tahu bahwa keluhan jarang mengubah keadaan. Yang mengubah keadaan adalah sikap, keputusan, dan kesabaran dalam menjalani proses. Dalam hati yang tenang, intuisi bekerja lebih tajam, kebijaksanaan tumbuh lebih subur, dan kepekaan terhadap tanda-tanda kehidupan menjadi lebih hidup. Karena kebisingan batin telah diredam, banyak peluang terlewat bukan karena peluang itu tidak ada, tetapi karena hati terlalu ribut oleh ketakutan, ambisi, dan perbandingan, hingga tidak mampu mengenali apa yang sebenarnya sedang datang mendekat. Ketika hati dibersihkan dari iri dan dengki, ruang kosong yang tercipta akan terisi oleh rasa syukur. Dan rasa syukur inilah yang membuat hidup terasa cukup, meski keadaan belum sempurna. Ketenangan membuat seseorang tidak tergesa menyimpulkan, tidak mudah menghakimi, dan tidak cepat putus asa, karena ia memberi waktu bagi segala sesuatu untuk bertumbuh sesuai waktunya. Ada wibawa alami pada orang yang tenang, bukan wibawa yang menekan, tetapi wibawa yang menenangkan, yang membuat orang lain merasa aman, dipercaya, dan dihargai tanpa perlu banyak kata. Dunia cenderung mempercayai orang-orang yang stabil secara emosional, karena stabilitas melahirkan konsistensi, dan konsistensi melahirkan keandalan dalam jangka panjang. Orang yang tenang tidak sibuk membuktikan dirinya, karena ia tahu siapa dirinya. Ia tidak haus validasi,
karena ia sudah berdamai dengan kekurangan dan kelebihan yang ia miliki. Ketika kegagalan datang, orang yang tenang tidak menamainya sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Dan ketika keberhasilan hadir, ia tidak menobatkannya sebagai segalanya. Ketenangan membuat seseorang mampu belajar dari rasa sakit tanpa harus membenci hidup, dan mampu menikmati kebahagiaan tanpa harus takut kehilangannya. Dalam ketenangan, seseorang menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua undangan perlu dihadiri, dan tidak semua keinginan perlu dituruti. Banyak konflik sebenarnya tidak pernah perlu terjadi jika manusia mau sedikit lebih tenang dalam mendengar dan sedikit lebih sabar dalam merespons. Ketenangan mengajarkan kita bahwa mengendalikan diri jauh lebih kuat daripada mengendalikan orang lain, dan menguasai hati jauh lebih mulia daripada menaklukkan keadaan. Ketika seseorang hidup dengan ketenangan, langkahnya mungkin tidak mencolok, namun jejaknya terasa, karena apa yang lahir dari hati yang tenang biasanya membawa kebaikan yang bertahan lama. Dan pada akhirnya, ketenangan itulah yang diam-diam menjadi magnet kehidupan, menarik kepercayaan, mempertemukan kesempatan, dan menghadirkan rezeki dengan cara yang tidak selalu kita rencanakan, namun seringkali lebih tepat daripada yang kita bayangkan. Hidup sederhana, hati menjadi luas. Kesederhanaan sering disalahpahami sebagai kekurangan, padahal ia adalah bentuk tertinggi dari kecukupan. Sebuah keadaan batin ketika seseorang tidak lagi dikendalikan oleh keinginan yang berlebihan, tetapi mampu memilih dengan sadar apa yang benar-benar ia perlukan dalam hidupnya. Orang yang hidup sederhana bukan berarti tidak mampu memiliki lebih, melainkan ia tidak ingin diperbudak oleh apa yang ia miliki. Karena semakin banyak yang digenggam, semakin berat pula beban yang harus dijaga. Kesederhanaan membuat hidup terasa lebih ringan, karena pikiran tidak lagi dipenuhi oleh daftar keinginan yang terus bertambah, melainkan oleh rasa cukup yang menenangkan. Ketika seseorang berhenti mengejar gaya hidup orang lain, ia mulai menemukan irama hidupnya sendiri, irama yang sesuai dengan kemampuan, nilai, dan ketenangan batinnya. Banyak kegelisahan lahir bukan karena hidup terlalu sempit, tetapi karena keinginan terlalu luas dan tidak pernah diberi batas yang jelas. Hidup sederhana mengajarkan kita untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara yang benar-benar penting dan yang hanya ingin dipamerkan. Dalam kesederhanaan, seseorang tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada siapapun, karena ia tidak menggantungkan harga dirinya pada pengakuan orang lain. Kesederhanaan membebaskan kita dari perlombaan yang melelahkan. Perlombaan untuk terlihat lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih hebat daripada orang lain. Ketika perlombaan itu ditinggalkan, energi yang sebelumnya habis untuk membandingkan mulai kembali ke dalam diri, menjadi kekuatan untuk merawat tubuh, pikiran, dan jiwa. Hidup sederhana membuat seseorang lebih mudah bersyukur, karena ia terbiasa melihat apa yang ada, bukan terus meratapi apa yang belum dimiliki. Syukur yang tumbuh dari kesederhanaan, bukan syukur yang dipaksakan, tetapi syukur yang lahir alami dari hati yang tidak serakah. Hati yang bersyukur cenderung lebih tenang, dan ketenangan itulah yang membuat hidup terasa lapang, meski keadaan tidak selalu sempurna. Kesederhanaan juga mengajarkan keberanian untuk berkata cukup, sebuah kata kecil yang memiliki kekuatan besar untuk menghentikan kelelahan batin. Orang yang mampu berkata cukup tidak mudah tergoda oleh kilau dunia, karena ia tahu bahwa tidak semua yang mengkilap membawa kebahagiaan. Dalam hidup sederhana, waktu menjadi lebih bermakna, karena tidak habis untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Seseorang mulai menikmati hal-hal kecil, percakapan yang tulus, keheningan pagi, tawa yang jujur, dan istirahat yang benar-benar istirahat. Hidup sederhana mendekatkan kita pada kehadiran, pada kemampuan untuk benar-benar hadir di satu momen, tanpa pikiran melayang kemana-mana. Ketika hadir sepenuhnya, hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus ditanggung, tetapi sebagai pengalaman yang layak dirasakan dengan penuh kesadaran. Kesederhanaan memperluas hati, karena hati yang tidak penuh oleh keinginan akan memiliki ruang untuk empati, kasih, dan kepedulian. Orang yang hatinya luas tidak mudah tersinggung, tidak mudah iri, dan tidak mudah membenci, karena ia tidak hidup dalam kekurangan batin. Dalam hati yang luas, kesalahan orang lain tidak selalu dianggap sebagai ancaman, dan perbedaan tidak selalu dianggap sebagai serangan. Hidup sederhana juga membuat seseorang lebih jujur pada dirinya sendiri, karena tidak ada lagi tuntutan untuk berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Kejujuran ini membawa kelegaan yang dalam, karena hidup tidak lagi dijalani dengan topeng yang melelahkan. Kesederhanaan membebaskan kita dari ketakutan kehilangan, karena kita tidak menumpuk terlalu banyak hal yang harus dipertahankan. Ketika tidak banyak yang ditakuti untuk hilang, keberanian untuk melangkah menjadi lebih besar, dan keberanian ini
membuka banyak pintu kehidupan. Orang yang hidup sederhana biasanya memiliki hubungan yang lebih hangat, karena ia hadir sebagai manusia, bukan sebagai citra. Ia mendengarkan bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami. Ia berbicara bukan untuk mengesankan, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Kesederhanaan membuat hati tidak mudah dikotori oleh iri dan dengki. Karena hidup tidak diukur dengan perbandingan yang melelahkan. Hati yang bersih memantulkan ketenangan, dan ketenangan itu terasa oleh orang-orang di sekitarnya, tanpa banyak usaha untuk menarik perhatian. Orang yang hidup sederhana seringkali justru dipercaya, dihormati, dan didekati. Bukan karena ia mengejar dunia, tetapi karena dunia melihat ketulusan yang jarang ditemukan. Kesederhanaan bukanlah jalan mundur, melainkan jalan pulang. Pulang ke diri sendiri, pulang ke hidup yang lebih jujur, dan pulang ke ketenangan yang lama kita rindukan. Dan ketika seseorang telah pulang ke dirinya sendiri, dunia tidak lagi terasa menakutkan, karena ia sudah tidak kehilangan apapun yang paling penting dalam hidupnya. Saat kamu siap, dunia akan datang sendiri. Pada titik tertentu dalam hidup, kita akan sampai pada satu kesadaran yang sunyi namun jujur, bahwa semakin keras kita memaksa hidup berjalan sesuai keinginan kita, semakin sering kita merasa kecewa, lelah, dan kehilangan arah. Seolah hidup selalu menolak digenggam, meski sudah kita kejar dengan seluruh tenaga. Berhenti mengejar dunia bukanlah keputusan yang lahir dari keputusasaan, melainkan dari kedewasaan batin, dari pemahaman bahwa tidak semua hal harus dipaksa, dan tidak semua hasil harus segera tiba. Ada perbedaan besar antara berusaha dan memaksa. Berusaha dilakukan dengan tenang dan penuh tanggung jawab, sementara memaksa lahir dari ketakutan dan kegelisahan yang tidak pernah merasa cukup. Ketika seseorang berhenti memaksa, yang ia lakukan bukan diam tanpa arah, tetapi melangkah dengan kesadaran, mengerjakan apa yang ada di hadapannya hari ini dengan sebaik-baiknya, tanpa terus mencemaskan hasil yang belum tentu ia kendalikan. Dalam sikap seperti inilah keikhlasan mulai tumbuh. Bukan ikhlas yang pasrah tanpa usaha, tetapi ikhlas yang bekerja keras lalu menyerahkan hasil dengan lapang dada. Keikhlasan membebaskan hati dari beban yang tidak perlu, karena seseorang tidak lagi membawa seluruh dunia di pundaknya. Ia hanya memikul bagian yang memang menjadi tanggung jawabnya. Banyak orang baru menyadari betapa berat hidup yang selama ini ia jalani, ketika ia mulai meletakkan sebagian beban itu, dan menyadari bahwa hidup ternyata tidak runtuh, meski ia berhenti mengejar dengan nafsu. Ketika hati tidak lagi dipenuhi oleh tuntutan berlebihan, ruang kosong yang tercipta akan diisi oleh kejernihan, oleh rasa percaya, dan oleh ketenangan yang sebelumnya sulit ditemukan. Orang yang siap secara batin tidak lagi panik oleh ketidakpastian, karena ia memahami bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup, bukan musuh yang harus diperangi setiap saat. Dalam kesiapan batin, seseorang mampu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus, bahwa kadang ia harus berbelok, melambat, bahkan berhenti sejenak untuk memahami arah. Justru di saat-saat melambat itulah banyak jawaban muncul, bukan sebagai suara keras, tetapi sebagai keyakinan lembut yang menuntun langkah berikutnya. Dunia memiliki irama sendiri, dan orang yang terlalu sibuk mengejar seringkali tidak pernah mendengarnya. Sementara orang yang tenang mampu menyesuaikan langkah dengan irama itu. Ketika langkah selaras dengan irama hidup, banyak hal terasa lebih mudah. Bukan karena hidup menjadi sederhana, tetapi karena hati tidak lagi melawan kenyataan. Kesempatan sering datang bukan dalam bentuk yang kita bayangkan, dan hanya hati yang tenang yang mampu mengenalinya ketika ia hadir. Rezeki yang datang dari ketenangan terasa berbeda. Ia tidak hanya mengenyangkan kebutuhan, tetapi juga menenangkan jiwa. Apa yang datang dengan damai biasanya bertahan lebih lama, karena ia tidak dibangun di atas ketakutan, iri, atau paksaan. Orang yang sudah tidak diperbudak dunia tidak lagi tergesa untuk sampai, karena ia menikmati setiap langkah sebagai bagian dari hidup itu sendiri. Ia tidak merasa kalah ketika tertinggal, dan tidak merasa menang ketika lebih dahulu, karena ukuran hidupnya bukan lagi perbandingan, melainkan kedalaman makna. Ketika seseorang fokus memperbaiki diri, memperhalus niat, dan membersihkan hati, dunia perlahan menyesuaikan diri dengannya. Tanpa banyak drama, tanpa banyak keributan, hubungan menjadi lebih jujur, pekerjaan menjadi lebih bermakna, dan pilihan hidup menjadi lebih selaras dengan nilai yang diyakini. Bukan berarti masalah berhenti datang, tetapi cara menghadapi masalah berubah, lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih utuh. Pada titik ini dunia tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai ladang untuk bertumbuh dan berbagi. Banyak hal yang dulu dikejar mati-matian ternyata datang sendiri, ketika hati sudah tidak lagi lapar akan pengakuan. Banyak pintu yang dulu terasa tertutup perlahan terbuka,
ketika kita berhenti mengetuknya dengan amarah dan mulai menunggunya dengan kesabaran. Hidup seolah merespons perubahan batin kita, bukan karena dunia ajaib, tetapi karena sikap kita terhadap dunia telah berubah. Ketika kamu tidak lagi memohon dunia untuk membahagiakanmu, kamu justru menjadi pribadi yang layak menerima banyak kebaikan. Pada akhirnya berhenti mengejar dunia adalah tentang pulang ke dalam diri. Mengenal siapa kita tanpa atribut, tanpa pencapaian, tanpa tepuk tangan. Dan ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, dunia tidak lagi punya alasan untuk menjauh. Ia datang dalam bentuk yang mungkin sederhana, mungkin tidak sesuai bayangan, tetapi tepat sesuai kebutuhan. Tenanglah, teruslah melangkah dengan jujur. Rawat hatimu, luruskan niatmu, dan biarkan hidup bekerja dengan caranya sendiri. Karena dunia selalu datang pada mereka yang tidak mengejarnya, tetapi siap menerimanya dengan hati yang utuh dan tenang. Jika video ini terasa menenangkan hatimu, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai tanda bahwa pesan ini sampai. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh dan apa pelajaran yang kamu rasakan hari ini. Karena bisa jadi ceritamu memberi kekuatan bagi orang lain yang sedang lelah. Dan jika kamu ingin terus menemani perjalanan hidup dengan konten-konten yang menenangkan pikiran, memperluas hati, dan membantu kita berhenti mengejar dunia secara berlebihan, pastikan untuk subscribe channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kita semua belajar melangkah dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih jujur pada diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.